Kisah ini dimulai pada tahun 1846, tepat di sebuah malam ketika badai besar mengguncang lautan. Di tengah cuaca yang sangat buruk, sekelompok bajak laut berhasil menemukan sebuah kapal nelayan yang sedang berlayar. Sesaat setelah mereka naik ke atas kapal, seorang pelaut dari kapal lain segera membunyikan lonceng peringatan sebagai tanda bahaya. Mendengar bunyi itu, para nelayan langsung bersiap mempertahankan diri. Sayangnya, jumlah mereka kalah jauh dibandingkan para bajak laut, sehingga perlawanan tersebut tidak bertahan lama dan mereka berhasil dilumpuhkan satu persatu. Tidak lama berselang, pemimpin para bajak laut yaitu Kapten Connor muncul dan langsung menginterogasi Bowden, yaitu kapten kapal nelayan tersebut. Connor ingin mengetahui bagaimana sebuah batangan emas yang merupakan bagian dari harta karunnya yang hilang bertahun-tahun lalu bisa berada di atas kapal itu. Tidak lama kemudian, setelah seorang anak buah Connor melaporkan bahwa kapal nelayan tersebut berasal dari sebuah pulau bernama Cayman Brac. Mendengar hal itu, Connor langsung murka. Tanpa membuang waktu, ia memerintahkan seluruh krunya untuk segera berlayar menuju pulau Cayman Brac, membantai semua nelayan yang mereka temui dan hanya menyisakan Bowden hidup-hidup sebagai tawanan. These men have done nothing wrong. Keesokan harinya, suasana di Pulau Cayman Brac dipenuhi rasa cemas, di mana penduduk berkumpul di gereja untuk memanjatkan doa bagi keselamatan Kapten Bowden yang belum juga kembali dari laut. Di saat yang sama, sang istri bernama Ursula terus mengamati lautan menggunakan teleskop dengan harapan melihat kapal suaminya muncul di kejauhan. Namun setelah menunggu cukup lama, lautan tetap tampak kosong tanpa tanda-tanda kedatangan kapal tersebut. Dengan perasaan sedih, Ursula akhirnya memutuskan pulang ke rumahnya. All those still at sea, then Captain T.H. Bowden back home. Amen. Sementara itu, tanpa pengetahuan siapapun, Elizabeth yang merupakan adik ipar Ursula sedang bertemu diam-diam dengan kekasihnya bernama Weston. Hubungan rahasia mereka nyaris terbongkar ketika jebakan peringatan yang dipasang di sekitar rumah memberi sinyal bahwa Ursula sedang kembali. Menyadari hal itu, Weston segera pergi sebelum sempat terlihat. Di rumah, Ursula hidup bersama putrinya yang merupakan penyandang disabilitas bernama Isaac. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Isaac. Namun alih-alih bergembira, Isaac justru merasa sedih karena ayahnya belum juga pulang. Hubungan Ursula dan Elizabeth sendiri memang tidak pernah akur. Elizabeth sering menunjukkan sikap tidak suka kepada kakak iparnya tersebut. Dalam salah satu kesempatan, Elizabeth mengungkapkan bahwa selama ini ia merasa hidupnya terkurung di pulau kecil itu dan memiliki keinginan besar untuk suatu hari melihat matahari terbit dari negeri yang berbeda. Mendengar ucapan itu, Ursula mengingatkannya agar menjaga perkataannya, terutama ketika berada di depan Isaac. Menjelang malam, keluarga kecil itu tetap berusaha merayakan ulang tahun Isaac dengan sederhana. Namun tanpa mereka sadari, kapal milik Connor perlahan mulai mendekati pulau Cayman Brac. Pada waktu yang hampir bersamaan, Elizabeth meninggalkan sepucuk surat yang berisi keputusannya untuk melarikan diri bersama Weston. Di sisi lain, Weston sudah lebih dulu menunggu di tepi pantai untuk menjemput Elizabeth. Sayangnya, orang pertama yang ia temui bukanlah wanita yang dicintainya, melainkan para bajak laut yang dipimpin Connor. Sementara itu, di rumah, Ursula mulai mendengar suara-suara aneh dari luar. Ketika mengintip melalui jendela, ia terkejut melihat sejumlah bajak laut bersenjata telah memenuhi halaman rumahnya. Menyadari bahaya yang semakin dekat, Ursula bergerak cepat dengan menyembunyikan Isaac ke dalam lorong rahasia yang berada di bawah lantai rumah sebelum para penyusup berhasil masuk.
Tak lama kemudian, para perompak menerobos masuk dan tanpa ampun memukuli Ursul sambil memaksanya memberitahukan keberadaan emas yang mereka cari. Mereka juga memperlihatkan sepotong batangan emas dan menuntut Ursul menjelaskan di mana sisa emas lainnya berada. You come here! Why? Maybe you break her bones. Where is the rest of this? Sementara itu, Connor akhirnya mendarat di pulau tersebut. Seorang penjaga pulau bernama Ranger Custon Drayton segera menyadari situasi yang sedang terjadi lalu menghadang Connor. Keduanya terlibat perdebatan sengit. Kindly state your name, rank, allegiance. Captain Francisco Connor. Pada saat yang sama, seorang penduduk yang sedang mengawasi dari kejauhan menggunakan teleskop melihat kedatangan para perompak, lalu segera meniup peluit sebagai tanda bahaya agar seluruh penduduk bersiap tempur. Warga pulau berusaha mempertahankan diri dengan menembakkan sebuah meriam kecil ke arah para penyerang. Namun, salah seorang perompak langsung menembak tepat ke dahi seorang penduduk hingga tewas seketika, membuat kekacauan langsung pecah di seluruh pulau. Di saat yang bersamaan, Elizabeth akhirnya tiba di tepi pantai, tetapi yang ia temukan hanyalah jasad Weston yang telah dihabisi. Elizabeth menjerit histeris dan menangis karena kehilangan orang yang dicintainya. Kembali ke rumah Ursul, para perompak berusaha menggantung tubuh Ursul. Namun, Isaac yang bersembunyi di dalam lorong bawah tanah tanpa sengaja berteriak. Begitu mendengar suara anaknya, sisi buas Ursul pun akhirnya muncul. Dengan keberanian luar biasa, ia melawan dan berhasil membunuh 2 orang perompak tersebut. Di tempat lain, Connor bersama anak buahnya terus membantai para penduduk pulau sambil berteriak menanyakan keberadaan istri Bodan, yaitu Ursul. Welcome to the Brack, gentlemen. No one leaves the soil until I collect my property. Where is the island's distress signal? Dalam kemarahannya, Connor menyalahkan Ranger Drayton atas semua yang terjadi. Ia kemudian mengikat tubuh Drayton pada sebuah meriam sebelum akhirnya menembakkan meriam itu hingga menewaskannya secara mengenaskan. To a place where the wicked see. Tidak lama kemudian, salah seorang anak buah Connor datang melaporkan bahwa Ursul telah ditemukan. Pada saat yang sama, seorang pastor menemui Ursul dan memberitahukan seluruh kejadian yang baru saja terjadi di pulau itu. Sang pastor tanpa sengaja memanggil Ursul dengan sebutan kapten, tetapi sebutan itu justru membuat Ursul marah besar. Ia dengan tegas melarang pastor tersebut memanggilnya dengan sebutan itu lagi. Sesaat kemudian, Ursul menemukan surat yang ditinggalkan Elizabeth. Dengan penuh amarah, ia merobek surat itu, lalu memerintahkan sang pastor untuk membawa Isa ke tempat yang aman sampai dirinya kembali. Setelah itu, Ursul segera pergi mencari Elizabeth seorang diri. Tidak lama kemudian, Ursul akhirnya bertemu Elizabeth yang kemudian memberitahukan bahwa Weston telah tewas.
Mendengar kabar tersebut, Ursul berusaha menenangkan Elizabeth sambil menjelaskan bahwa mereka tidak bisa kembali ke rumah karena perompak pasti sedang mencarinya. Ia kemudian mengajak Elizabeth untuk segera mencari Isaac sebelum Connor menemukannya lebih dulu. Sementara itu, Connor tiba di rumah Ursul. Anak buahnya menggeledah dan menghancurkan seluruh isi rumah, tetapi mereka tetap tidak berhasil menemukan emas yang dicarinya. Ketika mereka menemukan mayat dua perompak yang telah dihabisi, Letnan Connor merasa heran bagaimana mungkin seorang wanita mampu membunuh dua orang anak buah mereka. Connor lalu membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Separuh diperintahkan menyisir wilayah utara, sedangkan sisanya mencari ke arah selatan. Ketika melihat tali-tali yang ada di dalam rumah, Connor menyadari bahwa salah satu anggota keluarga Ursul kemungkinan seorang anak adalah penyandang disabilitas. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki seorang putra yang mengalami kondisi serupa. You lot, heed the south. Shoot anyone traveling with her. Sementara itu, di sisi lain hutan, kursi roda Isaac tersangkut sehingga pastor kesulitan menariknya keluar. Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Sang pastor segera mengarahkan senjatanya ke arah suara tersebut. Namun, ternyata yang muncul dari balik pepohonan bukanlah musuh, melainkan Ursul dan Elizabeth. Setelah berhasil berkumpul kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Beberapa saat kemudian, Connor tiba di tempat yang sama. Begitu melihat bekas kursi roda Isaac, ia langsung menyadari bahwa keluarga Ursul pasti melewati jalur tersebut. Tidak lama kemudian, Ursul bersama keluarganya tiba di sebuah tepi sungai. Mereka harus menyeberang, tetapi sungai itu dipenuhi dengan buaya. Sang pastor mengatakan bahwa penyeberangan itu terlalu berbahaya. Namun, Ursul kemudian memperlihatkan sebuah perahu yang selama ini ia sembunyikan. Mereka semua naik ke atas perahu dan mulai menyeberangi sungai. Sang pastor tertinggal beberapa saat di belakang. Pada saat itulah, Connor bersama anak buahnya berhasil tiba di lokasi tersebut. Sang pastor mendesak Ursul agar terus melanjutkan perjalanan tanpa mempedulikannya. Ketika melihat pastor itu, Connor memanggilnya dengan nama lamanya, yaitu Blackheath Bradley. Sang pastor kemudian menjelaskan bahwa kini dirinya dikenal sebagai Peter Bradley. Connor lalu memperhatikan tato di dada pastor tersebut dan mengatakan bahwa seseorang mungkin bisa mengubah wajahnya, tetapi tidak akan pernah bisa mengubah jati dirinya. Perkataan itu mengungkap bahwa mereka semua ternyata memiliki masa lalu yang kelam dan kehidupan rahasia yang selama ini terkubur di pulau tersebut. Dari kejauhan, Ursul menyuruh kedua putrinya terus bergerak maju sambil sesekali menoleh ke arah sang pastor. Tidak lama kemudian, Connor menembak pastor itu. Salah seorang anak buah Connor melihat keberadaan Ursul dan langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Meskipun sudah sekarat, sang pastor tetap berusaha menghalangi mereka agar Ursul dapat melarikan diri. Connor kemudian memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Ursul dalam keadaan hidup. Mereka segera mengejar hingga masuk ke dalam sungai tanpa menyadari bahwa di bawah permukaan air terdapat buaya-buaya yang sedang mengintai. Seketika, kekacauan terjadi ketika para buaya mulai menerkam beberapa orang perompak. Meski begitu, sebagian anak buah Connor berhasil mencapai seberang sungai dan kembali menyerang Ursul. Di sisi lain, Elizabeth dan Isaac bersembunyi di dalam batang pohon yang berlubang, sementara Elizabeth mati-matian melindungi Isaac. Salah seorang perompak mendekati tempat persembunyian mereka. Dengan keberanian luar biasa, Isaac menyerangnya menggunakan sebilah pisau kecil. Tepat pada saat itu, Ursul datang dan langsung membunuh perompak tersebut. Connor kemudian berteriak dengan penuh kemarahan memanggil nama Bloody Mary. Bloody Mary! Saat itulah terungkap kenyataan terbesar dalam film ini. Nama asli Ursul ternyata adalah Bloody Mary, seorang perompak legendaris yang dahulu sangat ditakuti.
Merasa marah karena kedua putrinya akhirnya mengetahui masa lalunya, Ursul menggorok leher salah seorang perompak lalu melemparkan mayatnya ke arah Connor. Connor hanya tersenyum sebelum mengatakan bahwa Boden masih berada dalam tawanan mereka. Ia memperingatkan Ursul bahwa apabila ingin suaminya tetap hidup, ia harus menyerahkan seluruh emas itu sebelum matahari terbenam. Jika tidak, yang akan diterimanya hanyalah kepala Boden. The cottage, dusk, or it'll be his head at your feet. The life of Captain Theodore H. Bowden. You, my gold. Acknowledge me, sailor. Setelah itu, ia membawa kedua putrinya menuju sebuah gua tua yang tersembunyi jauh di dalam hutan, tempat persembunyian paling aman yang dimilikinya. Di dalam gua itu, selama bertahun-tahun ia menyimpan berbagai senjata serta perbekalan. Who was that horrible man? And how are you so good at killing people? Ketika mulai menggali salah satu bagian lantai gua, Ursul akhirnya menceritakan masa lalunya kepada kedua putrinya. Ia menjelaskan bahwa saat berusia 12 tahun, Connor menyerang kampung halamannya, menculik dirinya, lalu memaksanya menjalani kehidupan sebagai seorang perompak. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh menjadi Bloody Mary, yaitu salah satu bajak laut paling takuti dan disegani. Bertahun-tahun kemudian, ia berhasil mencuri emas milik Connor dan melarikan diri hingga akhirnya bersembunyi di Pulau Cayman Brae. Dari dalam tanah, Ursul kemudian mengeluarkan sebuah peti yang dipenuhi batangan emas. Ia menjelaskan bahwa seluruh emas itu merupakan warisan untuk kedua putrinya. Ia juga mengungkapkan bahwa separuh hidupnya telah dihabiskan bersama persaudaraan para bajak laut. Mendengar semua pengakuan itu, kedua putrinya akhirnya menyadari bahwa ibu mereka dahulu adalah seorang penjahat. Namun, Ursul menegaskan bahwa meskipun dirinya adalah seorang kriminal, pada saat itu hanya dialah satu-satunya harapan yang mereka miliki. So you're a criminal. This criminal is your only hope. Di lubang lain yang telah ia kubur sebelumnya, Ursul kembali menggali hingga menemukan pakaian bajak laut lamanya. Setelah itu, ia mulai bersiap menghadapi pertempuran terakhir. Ia mengenakan kembali pakaian tersebut, lalu melengkapi dirinya dengan berbagai senjata, mulai dari pistol, granat, hingga pedang yang selama ini disembunyikannya. Setelah semua persiapan selesai, Ursul memerintahkan kedua putrinya untuk menunggu di dekat perahu, sementara dirinya membawa peti berisi emas dan berangkat seorang diri. Sementara itu, Boden masih dirantai di halaman tempat Connor bermarkas. Dalam keadaan menjadi tawanan, Boden mempertanyakan berapa banyak nyawa yang telah dihabisi Connor selama hidupnya. Namun, Connor dengan dingin menjelaskan bahwa membunuh hanyalah bagian dari pekerjaannya. Setelah itu, Connor juga mengungkapkan rasa penasarannya mengenai alasan Ursul mengkhianatinya. Pada saat itu, Ursul sudah sangat dekat untuk memperoleh semua yang diinginkannya. Mendengar ucapan itu, Boden langsung melontarkan kutukan dan makian penuh kemarahan kepada Connor. Tidak lama kemudian, Ursul diam-diam muncul dari dalam sebuah sumur yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, ia melemparkan sebuah granat yang telah dipasangi kabel pemicu ke tengah-tengah para anak buah Connor dengan rencana akan meledakannya pada saat yang paling tepat. Setelah itu, Ursul bergerak layaknya bayangan yang sulit terlihat, membunuh para perompak satu demi satu secara senyap. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menyusup ke dalam rumah. Di sana, ia menyalakan beberapa wadah penghasil asap untuk menciptakan kekacauan dan menghalangi pandangan musuh. Dalam kepulan asap yang memenuhi ruangan, Ursul kembali melumpuhkan beberapa penjaga hingga akhirnya berhasil mencapai tempat Boden ditahan. Ia segera membebaskan suaminya dari ikatan. Boden kemudian menyampaikan penyesalannya karena telah mencuri emas tersebut. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya alasan dirinya mencuri emas milik Ursul adalah setelah mendengar kabar tentang seorang dokter yang diyakini mampu menyembuhkan kondisi Ishak. Mendengar penjelasan itu, Ursul mengatakan bahwa Boden tidak perlu meminta maaf karena ia memahami alasan di balik tindakannya. Sementara itu, di luar rumah, Connor mulai menyadari bahwa beberapa anak buahnya menghilang.
Ia langsung memahami bahwa Ursul pasti telah berhasil menyusup ke markasnya. Ursul berusaha secepat mungkin melepaskan rantai yang masih membelenggu Boden, tetapi waktunya sangat tidak cukup. Tepat ketika Connor memasuki rumah, Ursul terpaksa melarikan diri. Sesaat kemudian, Ursul terkepung di luar bangunan. Ia berdiri sambil menggenggam kabel-kabel pemicu granat yang telah dipasangnya. Ketika salah seorang anak buah Connor melangkah mendekat, Ursul langsung menarik salah satu kabel tersebut. Ledakan besar pun terjadi dan pria itu tewas seketika. Tidak lama kemudian, Connor menyeret Boden keluar dan kembali menuntut agar Ursul menyerahkan seluruh emas miliknya. Demi menyelamatkan nyawa suaminya, Ursul akhirnya menyerahkan peti emas tersebut. Namun, Connor kembali menunjukkan sifat liciknya. Ia menyatakan bahwa emas itu memang menjadi miliknya, tetapi meskipun emas sudah dikembalikan, ia tetap akan membunuh Boden sebagai hukuman atas pengkhianatan Ursul di masa lalu. Mendengar pengkhianatan itu, Ursul langsung menarik pemicu granat lainnya sehingga pertempuran besar pun kembali meledak. Baku tembak sengit pun terjadi di seluruh area. Walaupun Ursul bertarung dengan keberanian luar biasa, tubuhnya akhirnya terkena tembakan dan mengalami luka yang cukup parah. Di tengah kekacauan itu, Connor menegaskan bahwa perselisihan mereka hanyalah urusan pribadi antara dirinya dan Ursul. Setelah itu, Connor menusukkan senjatanya ke sela-sela tulang rusuk Ursul sambil memperlihatkan bagaimana cara yang menurutnya benar untuk membunuh seseorang. Beberapa saat kemudian, Connor tanpa ragu menembak Boden hingga tewas di depan panon Ursul. Setelah membunuh Boden, Connor menangkap Ursul dalam keadaan hidup. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan menyerahkan Ursul kepada pihak berwenang demi memperoleh hadiah buronan yang sangat besar atas kepalanya. Namun tepat pada saat Connor merasa telah memenangkan segalanya, Ursul diam-diam menyalakan sumbu sebuah bahan peledak. Sesaat kemudian, ledakan raksasa mengguncang seluruh markas. Peti-peti emas berterbangan ke segala arah akibat kekuatan ledakan tersebut, sementara tubuh Ursul terjatuh kembali ke dalam sumur. Beruntung di dalam sumur itu terdapat sebuah lorong rahasia yang sebelumnya telah diketahuinya. Ursul berhasil meloloskan diri melalui lorong tersebut hingga akhirnya keluar di tempat yang aman. Sementara itu, setelah ledakan besar itu, jenderal kepercayaan Connor mulai memberontak terhadap pemimpinnya sendiri. Ketika Connor menolak mengikuti keinginannya, sang jenderal menuduh Connor sebagai penyebab seluruh emas mereka terbakar dan hilang, sehingga kini mereka tidak lagi memiliki apapun. Connor menjelaskan bahwa sang jenderal tidak memahami betapa berharganya Ursul karena wanita itu masih bernilai sangat besar apabila berhasil diserahkan kepada pemerintah. Namun jenderal tersebut tidak mempedulikan penjelasannya. Perdebatan mereka akhirnya berubah menjadi baku tembak sengit hingga pada akhirnya sang jenderal tewas di tangan Connor. Spare not. The bounty I seek is worth more than any gold. I hold here a decree from 3 Empire, offering the captives of Bloody Mary a lifetime pardon. All our sins washed away in the court of law. Libertad! Come! Setelah berhasil mengatasi pemberontakan itu, Connor kembali membakar semangat anak buahnya. Ia menjelaskan bahwa apabila mereka berhasil menangkap Ursul hidup-hidup lalu menyerahkannya kepada pemerintah, seluruh kejahatan mereka akan diampuni. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi hidup sebagai buronan. Mendengar janji tersebut, seluruh anak buah Connor sepakat mengikuti rencananya. Sementara itu, Ursul akhirnya kembali berkumpul bersama kedua putrinya. Mereka segera mengobati luka-luka yang dideritanya, sementara Ishak memberikan sedikit minuman keras agar rasa sakit yang dialami ibunya berkurang. Dengan hati yang sangat berat, Ursul akhirnya menceritakan bahwa Boden telah meninggal. Mendengar kabar itu, Ursul, Elizabeth, dan Ishak sama-sama tidak mampu menahan kesedihan hingga mereka bertiga menangis bersama. Setelah beberapa saat, Ursul kembali menguatkan dirinya dan memutuskan untuk menyerang Connor beserta seluruh anak buahnya sekali lagi.
Elizabeth kemudian menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Ursul bertarung sendirian. Ia menegaskan bahwa pertarungan itu juga merupakan perjuangan mereka. Setelah mencapai kesepakatan, ketiganya mulai mempersiapkan seluruh senjata yang mereka miliki serta memasang berbagai jebakan di sekitar gua. Ursul menjelaskan bahwa dirinya mengenal seluruh bagian tebing dan gua tersebut dengan sangat baik, mulai dari setiap lorong rahasia hingga setiap jalur sempit yang dapat menghambat pergerakan musuh. Ia kemudian menyusun strategi untuk memancing para perompak masuk ke dalam, memisahkan mereka menjadi kelompok-kelompok kecil, lalu menyerang mereka ketika malam poek. Ursul juga mengajarkan kepada Elizabeth dan Isaac cara bertarung layaknya seorang prajurit, yaitu dengan mengalihkan perhatian musuh, mempertahankan posisi, kemudian menghancurkan mereka satu persatu. Ursul menegaskan bahwa Connor datang ke pulau itu untuk mencari Bloody Mary dan yang akan mereka dapatkan hanyalah lautan darah. I know this bluff inside and out. Distract, defend, destroy. We lure them in, split them up, and wait for a clear shot at Connor. They came looking for Bloody Mary. Bloody is what they're gonna get. Di sisi lain, salah seorang anak buah Connor menemukan lorong rahasia yang sama di dalam sumur dan segera melaporkannya kepada Connor. Connor bersama pasukannya memasuki lorong tersebut hingga akhirnya mencapai gua persembunyian Ursul. Di sana, mereka kemudian menemukan sebuah jalan yang menurun ke bawah, tetapi jalur itu tertutup oleh jeruji besi. Saat mereka memutar roda besi untuk membuka pintu tersebut, tanpa mereka sadari, Elizabeth telah menarik sebuah kabel yang memicu sebuah meriam tersembunyi. Tidak lama kemudian, baku tembak yang sengit pun kembali pecah. Tidak lama kemudian, Connor sendiri akhirnya tiba dan langsung berhadapan dengan Ursul dalam pertarungan yang sangat brutal. Settle this like buccaneers, death or yield. Pada saat yang sama, di bagian bawah gua, Isaac melepaskan sebuah perahu ke atas aliran air. Ketika melihat kobaran api dari kejauhan, ia mengira Ursul telah memenangkan pertarungan tersebut. Beberapa saat kemudian di puncak tebing, Ursul dan Connor saling berhadapan untuk terakhir kalinya. Keduanya terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang berlangsung sangat sengit. Tepat ketika Connor hampir berhasil membunuh Ursul, tiba-tiba sebuah tembakan mengenai tubuhnya. Tembakan itu ternyata dilepaskan oleh Elizabeth. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan Ursul untuk menusukkan pedangnya menembus dada Connor hingga akhirnya Connor tewas seketika. Setelah pertarungan berakhir, Elizabeth menghampiri Ursul dan memanggilnya dengan sebutan Bloody Mary. Mendengar hal itu, Ursul menjelaskan bahwa Bloody Mary hanyalah nama yang dikenalnya selama menjalani kehidupan sebagai bajak laut, sedangkan nama aslinya tetap Ursul. Sementara itu, Isaac menemukan sejumlah emas yang masih tersisa di dalam perahu. Tidak lama kemudian, pasukan kerajaan Inggris tiba di Pulau Cayman-Brac dan berhasil memulihkan keadaan sehingga kedamaian kembali tercipta di pulau tersebut. Dengan demikian, sekali lagi kebaikan berhasil mengalahkan kejahatan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka di video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time. Bye-bye.